Angka perekonomian desa hanya menyumbang 14% dari produk domestik bruto nasional. Hal tersebut terasa timpang dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Maka dari itu, pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih disebut sebagai solusi yang menjawab permasalahan ekonomi desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan jika Kopdes Merah Putih akan bekerja sama dengan Danantara. Kerjasama ini tidak hanya soal tata kelola, tetapi mulai dari SDM hingga sistemnya. Hingga saat ini, usaha percepatan pembangunan unit koperasi di seluruh pelosok desa Indonesia terus dilakukan. Lalu, gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh Zulhas untuk meningkatkan jumlah unit agar dapat melampaui target, sekaligus membangun sistem Kopdes Merah Putih? Temukan jawabannya dalam Detik Sore. Beralih ke topik lain, Detik Sore akan mengulas lebih dalam acara pernikahan yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana, telah terjadi pernikahan di mana kedua mempelainya masih berusia 15 dan 17 tahun. Hal ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Lalu, bagaimana situasi terbarunya? Ikuti laporan jurnalis Detikom langsung dari lokasi. Tidak hanya itu, Detik Sore juga akan menghadirkan Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Dirinya hadir untuk membahas lebih lanjut sejauh mana praktik pernikahan usia belia dijalankan di wilayahnya. Simak berita-berita menarik Detikom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eiza Makfira dan Pocut Kamaral. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Joget-joget gitu kali ya. Halo. Menyapa Detikers sore hari ini. Yeay, sama kita cewek-cewek. Kapan lagi? Monday afternoon ya, diisi sama yang manis-manis rasa choksu. Choksu soalnya kita. Hai Detikers, how are you today? Hari ini semoga Seninnya manis ya. Semoga ya, soalnya kan? kan juga udah ngeliat kita manis nih coklat. Choksu kan kalau kata lo ya kan. Benar-benar dan juga tanpa pemanis buatan ya. Betul, kalau pakai pemanis buatan kita pakai apa ya kalau boleh tahu? Stevia. Stevia. Ini baru pertama kali berjumpa lagi setelah very long time ago waktu kita di studio lama. Betul, yang ungu-ungu itu Iya, kan. bener, gue juga ingat. Gue paling ingat soalnya kayak ungu-ungu, sekarang Waktu kita kayak lebih coklat-coklat. Iya, lebih coklat-coklat. Lebih, mudah-mudahan ini merepresentasikan kita yang hari ini lebih kalem. Lebih kalem, semoga ya. Apa iya? Kita lihat ya, 2,5 jam ke depan apakah kalem ya. Aku mau bertanya dulu, how are you sih? Iya, I'm good loh. Kemana aja? Enggak, gue gak kemana-mana, lo yang kemana aja. Gue lihat dari kemarin lo jalan-jalan. Dia berlibur loh. Kemana sih? Ya. Ke Yogyakarta. Pingin banget ke Jogja deh. Nyamperin kampung halamannya Mas Yansa. Biar tahu kayak bagaimana sih Mas Yansa ini tumbuh besarnya seperti apa di sih? Jakarta. Ada apa sih di sana gitu. Next kemana? Jujur nggak ada, belum ada. Masa lo belum ada planning? Kamu yang tinggal di luar lama banget. Sampai kayak saya lihat-lihat kok kayaknya ini lebih ke akan jadi permanent residence ya. Tidak dong, tidak. Tetap cinta Indonesia. Oh, gue tetap cinta Indonesia. Kalau mencintai Indonesia iya betul. Tapi kan preferensi jalan-jalannya atau mungkin juga pada saat itu momennya untuk jalan-jalan keluar ada gitu. Iya, tapi gue kayaknya dalam waktu dekat ini mungkin gak keluar dulu ya. Kenapa? Kayak kita boleh nggak nabung dulu? Ya benar, in this economy. Ini lagi efisiensi, boleh nggak gue jalan-jalannya efisiensi? Makanya kasih tahu gue dong destinasi yang oke-oke. Ke Depok. Gara-gara tadi gue di belakang nonton kayak ada CFD Depok Core. Oh wow. Iya, lagi rame di platform sebelah katanya ya. Ada CFD Depok Core di mana orang CFD-an gitu ya. Mungkin ada yang biasanya kita biasa tuh lihat orang bawa anjing peliharaan, dari yang kecil poodle atau yang gede gitu Alaskan Malamut masih oke. Nah, dia bawa kambing kan. Bawa kambing. Apakah memang untuk memperingati sebentar lagi juga akan Lebaran Haji kan kita berkurban. Benar. Nah, kurban. Tuh. Itu jadi mungkin dibikin happy dulu dombanya, kambingnya ya kan, digembalakan dulu di CFD untuk sebelumnya nanti dia menjadi
berkorban. Oh gitu, diajak jalan-jalan dulu ya sebelum Betul. disakiti. Biasanya emang kayak gitu. Laki-laki kan yang bawa, Iya diajak lagi. jalan-jalan dulu. Iya lagi. Baru habis itu disakiti. Biasanya tuh biasa kan, normal gitu. selain diajak jalan-jalan tuh diapain dulu Kak sebelum disakiti Biasanya dikasih ajak. makan. Diajak ngopi ya sore-sore, ya kan? Ya kan dibeli-beliin apalah yang kecil-kecil Love ya kan. bombing. Love bombing. Gitu. Abis itu kayak aduh Dikorbankan jangan sampai ya. coy gitu. Ini berarti adalah Seninnya harus semangat karena nggak kerasa weekend ini juga kita long weekend lagi Dir. Oh iya, Ya kita kan? tuh hari Kamis ya. Kalau nggak salah kita hari Kamis itu akan ada kenaikan Isa Al-Masih. Betul. Tanggal 29. 9. Nanti minggu Betul. depannya lagi, jangan sedih ya kan. Dari server yang lain. Dari server yang Menyumbang berbeda. juga ada Yes. tanggal merah yaitu adalah kita berkorban tanggal 6. Betul, berkurban tanggal 6 ya. berarti kita iya tanggal 6 ya? Iya. Ini baru Senin kita udah ngomongin long weekend ya. Enggak, padahal juga masih enggak. 2 hari Selasa, Rabu, 2 hari Iya. lagi bener. Betul. Jadi kita ini kan Senin udah mau habis nih jam Yes. kerjanya. Terus Selasa Rabu normal aja. Habis gitu Kamis Jumat baru deh kita ada tanggal merah. Nih Tanggal ditanyain merah, ya. kalian rencananya long weekend mau kemana? Kemana Zelo? Karajo, kita Karajo. bekerja. Iya, Luar biasa. bekerja. Sebelum nanti kalau minggu depannya lagi baru kalau pas kurban baru pulang ke rumah gitu. Oh ya gitu. Kan kita Semangat ya yang bekerja. Semoga saya nggak bekerja. Semoga rencana saya tapi nggak mau dibilangin dulu karena takut jumawa. Karena dari kemarin nih gue udah ada rencana. Gue omong-omongin nggak terjadi. Emang itu namanya Kak disebut dengan penyakit ain. Penyakit air. Makanya untuk rencana minggu ini dan minggu depan akan lebih gue baik. rahasiakan sampai terjadi beneran. Nanti aja aftermath-nya baru di-share gitu Iya ya. gitu. terjadi. Wow. Oh iya, Indonesia lawan China Betul, kan. betul. Tanggal 5 ya kan. Tapi kita cuman mau live reaction kalau kita nonton di sana di GBK-nya. Lo mau Za? Gue mau dari sini, lo dari sana ya. Gak apa-apa, iyain Iya aja kan? dulu. Karena kan gak mudah ya dapet Tidak mudah, tidak mudah. pertandingan ini tiketnya. Gitu. Kan udah habis juga kan. Iya, live VIP. reaction dari Yes. section VIP Iya, live iya, dari iya, iya. GBK. Itu mau sih. Tapi kan udah dengar juga udah habis kan semuanya. Tiketnya Kayaknya juga udah udah dari habis. Hamin berapa? Iya. Udah habis. Tapi kan semoga tolong dibantu. Ya. Boleh. Secara gua mah soccer abis. Gue kan Indonesia. Gila, parah kita mah ngerti banget bola. Paham banget. Sampai kalau the hat trick tuh rasanya pingin ngomong terus. Oh gitu. Ya kan? Iya. Kalau aku tuh lebih kayak udahlah it's your turn, aku udah kayak aman banget. So gak apa-apa Mas Lukas aja sama Afif aja yang share gitu. Kayak aku bola banget. Gue berusaha untuk kayak oke, tahan takut kayak coy ini ngerti banget. Iya bener. Paham kan? I let you guys mansplaining gitu. Aduh, Tapi termasuk juga menurut gua adalah kan juga nggak cuman euforia dari timnas yang juga baru akan bertanding, tapi kan kita juga tahu bahwa Persib itu lagi merayakan kemenangannya di Kota Bandung gitu, dan akhirnya Yes. ada rangkaian pawai lah ya yang pawai, konvoy ataupun selebrasi yang dijalanin selama beberapa hari sih setahu gua gitu. Tapi gue tuh jadi berpikir kalau dengan adanya sepak bola ya, dengan adanya sport ini yang memang ini menurut gua sepak bola itu adalah salah satu olahraga yang bisa dinikmati sama semua kalangan Yes, gitu betul, ya. setuju. Kebayang gak sih yang kecipratan rezekinya tuh banyak banget. Gak cuman let's say pasti para pemain bolanya mah udah pasti Iya, kaya raya, pasti. keong-reong udah Iya. pasti ya kan. Tapi juga yang jual jersinya, Oh iya, dari betul. yang ori, dari yang remake, bootleg, sampai shawl-shawlnya, sampai yang jual cilok pinggir jalan. Iya, Starling aja kecipratan. Bener, Jangan sedih gitu. Iya, tapi bener. Tapi gue cuman berharap tanggal 5 ini semua yang support Indonesia lebih dijaga ya, lebih apa ya, lebih mindful karena oke, kita boleh marah 90 menit itu, tapi setelah itu apapun yang terjadi kita
bestie loh. Oh, tetap terjaga ketertibannya juga. Betul. Karena sebenarnya juga bukti ini terlepas dari pertandingan kita, memang kita harus mengalahkan China ya. Iya, kita Dan harus kita ya. sending the energy, kita akan mengalahkan China. Tapi sebenarnya juga ini juga ada berita baik juga antara hubungan Indonesia dengan China yang sebenarnya juga kita tuh bestie. Oke, apakah Ya itu? kan? Karena sebenarnya juga kita juga tahu si Wus Wus Wus, yes, itu juga kan hasil kerjasama antara Indonesia Cina, namanya aja KCIC. Nah ternyata sekarang juga ada lagi nih kerjasama yang diperkuat antara pemerintah Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok yang sudah terjalin juga ya saat Perdana Menteri atau PM China ini Li Qiang melakukan kunjungan ke Istana Merdeka kemarin gitu. Apakah ini adalah biar Indonesia melunak sama China pada saat pertandingan bola? Enggak juga. Aduh, apakah ngaruh ya? Enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh ya. Jadi sebenarnya Ada itu apa tuh? ada penandatanganan nota kesepahaman atau MOU juga ya antara Bank Indonesia dan juga People Bank of China mengenai pembentukan kerangka kerjasama untuk mendorong transaksi bilateral atau hubungan antara dua negara juga dalam atau uang lokal antara Dewan Ekonomi Nasional dan juga National Development and Reform Commission Tiongkok mengenai kerjasama dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dan juga China gitu. Nah nanti ada beberapa kerjasama nih di 8 bidang. Ya kan gitu. Banyak juga nih yang salah satunya yang seru adalah sektor pariwisata. Antara Kementerian Pariwisata Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok juga. Apakah ini adalah pertanda kita akan long weekend di China? Mungkin ya. Tapi by the way lo tau gak sih, gue tuh kemarin tuh sempet nge-MC-in travel fair. Aku tahu banget ya. Ibu live itu terus gue kayak mana diskonnya tolong. Nah itu lo tau gak sih kalau misalkan destinasi ke Cina itu lagi naik banget. Oh gitu. Dan gue tanya sama teman-teman gue yang udah pernah ke sana, dia cuma ngomong gini, Cut, lo kan suka banget Bangkok ya? Lo pasti suka banget Cina. Oke. Kenapa? Coba nih salah satu contoh yang dia kasih tahu ke gue adalah lo tahu apa ya bahasanya, tempat pernak-pernik yang ada di sini yang depannya M-I-N. Modelannya kayak gitu. M-I-N-I-S-O. Itu ya. Ya aku tahu. Kayak gitu. Bukan Jepang ya. Nah kira-kira kurang lebih kayak kurang gitu. lebih kayak gitu. Iya betul yang itu. Tapi di Cina itu ada 4 lantai. Coy ya. Oh. Dan kalau misalkan lo suka banget barang-barang yang ada di Bangkok, di Cina lo akan dapat dengan harga yang sama. Oke, harganya tetap sama, tapi kualitasnya benar-benar bagus banget. Iya paham. Dan bahkan sebenarnya menurut gua kalau pinter nguliknya atau memang udah tahu nih di mana mungkin jadi jauh lebih murah kali ya. Iya. Karena bisa jadi yang di Thailand juga ngambilnya tetap dari sana. Iya gitu. makanya gue tuh jujur penasaran, gue mau rencananya ya kalau ada rezeki ya boleh. Ternyata ini guys weekend dia akan ke China. Belum ya. Oke, Karena gue takut kalau misalkan sendirian kalau ke sana. Nah maksud gue tuh China tuh kan luas ya sayang. Kamu mau kemana? Gue tuh belum kebayang kalau misalnya mau ke China tuh ke negara bagian mana, terus ngapain gitu. Iya sih gue juga, tapi gue penasaran ini pengobatan tradisionalnya di sana. Oke. Katanya bagus-bagus, kayak pulang-pulang badan sehat. Nah tapi kan gue juga belum pernah ya, ini lagi mengulik gitu. Pokoknya di sana makanannya enak, belanjanya oke, terus lo bisa perawatannya beda dari Korea. Kalau Korea perawatan luar, Cina perawatan dalam. Oh, apakah bisa juga menyembuhkan hati-hati yang luka? Itu dia. Pakai ginseng mungkin. Gue pinginnya kayak gitu, boleh nggak hati yang pecah ini dilekatkan? Iya kan? Siapa tahu mungkin ada pengobatan alternatif. Iya, siapa tahu kan kita mau kan. Betul. Gue sih mau ya. Pengobatan yang lebih natural gitu. Iya. Jadi tapi gue percaya sih salah 2 lah ya lokasi yang gue juga jadi cukup kepo soal China itu adalah, gue lupa namanya, I'm sorry I'm bad with names, tapi adalah si destinasi wisata yang tangga-tangga itu loh. Yang tangga-tangganya itu bisa nyala.
What's so tangga special ya? bisa nyala. Tangganya tuh grande gitu loh Kak. Kalau misalnya lo pernah ke salah satu kuil yang ada di ujungnya Kuala Lumpur yang ada patung yang gede banget, itu kan ada tangganya gede. Iya, iya. Nah ini lebih gede lagi, ada 10.000 anak tangga gitu. Oh wow, Abis gitu menarik. pulau yang batu untuk film Avatar, tapi bukan Avatar yang ya, Avatar yang biru. Ya. Itu juga di China kan katanya. Iya. Jadi kayak kalau Raja Ampat itu lebih gede-gede lagi, ini lebih kecil-kecil lagi pulaunya, tapi di atas hamparan Laut Biru gitu. Itu katanya di China juga. Oh menarik. Gitu. Jadi menarik sih sebenarnya. Menarik. Makanannya juga gue penasaran sih. Benar. Gue suka loh Chinese food di Indo. Lo suka juga gak? Belum nemu yang mahteh banget gitu. Mungkin terlalu Indonesia kali ya. Oke. Gitu. Mungkin kita harus ke sana. Iya, Siapa benar. tahu di sana lebih cocok sama lidah kita. Benar. Ya, siapa tahu ya kan. Siapa tahu beli dimsum bonus kungfu. Gak bonus panda. Gak bonus panda. Bonusnya adalah belajar kungfu. Gitu. Oh iya, di sana juga banyak ya kungfu apa namanya? Hustle. Apa? Tai Chi. Iya betul. Makanya Olahraganya. kayak sekarang jadi salah satu destinasi yang lumayan menarik mengalahkan Jepang bahkan. Benar. Gue agak kaget sih benar. pas gue ngecek kayak oke, ternyata lebih banyak yang akan jalan-jalan ke Cina. Pada mau jalan-jalannya tuh pada banyakan beli pesawat ke Chongqing. Betul. Di otak gue Chongnya yang pakai King, tapi ternyata salah. Aku kira Chongqing. kalau aku kan bukan Chongqing tapi Cincong. Banyak cincong ya. Iya kan, makanya ada kota namanya Chongqing. Ini pengetahuan baru untuk aku, makasih ya. Sama-sama loh. Aku tahunya Cincong. Tapi katanya si Chongqing itu bener-bener bagus banget. Chongqing gimana sih? Kak? Chongqing coba Chongqing. Nulisnya gimana sih? Gue lupa CHONG apa Kota Chongqing. Chongqing. Gini aja deh, biarin Gemini benerin gue. Oh gini, Chongqing. Oh. Nah tulisannya tuh ini King. Tapi gue dimarahin enggak Chongqing cut ngomongnya. Iya betul. Chongqing. Mungkin ya. Chongqing terkenal dengan apa? Kota gunung. Oh, ada Yunyang Longgeng National Geological Park. Menarik kan? Gitu. Oh bagus ya, dia tuh modern. Oke. Modern tapi tradisional, ngerti nggak loh? Paham. Ada sungainya, abis gitu kita bisa melewati menyeberang gitu ke pulau lainnya pakai kereta. Oh bagus. Pokoknya ya. seru banget. Kemarin tuh gue menemukan 4 orang cewek-cewek yang mau girls trip ke sana. Menarik. Iya. Gitu. Seberapa mahal kita kalau mau, maksudnya kayak hotelnya mahal nggak, makannya mahal nggak? Oke lah belanja baju misalnya lebih ekonomis gitu ya, compare to misalnya belanja di kota mana atau di negara mana. Tapi makan di sana gimana? Hotel di sana gimana? Gue sudah berhitung. Oh, keren. Gue sudah berhitung. Gue tanya sama temen gue yang kesana. Dia udah pernah 2 kali kesana. Gue tanya, oke, pesawat lo berapa? Pesawat oke, lumayan lo kalau misalkan lo hoki lo bisa dapat 3 jutaan. Ini PP ya. Oh Bisa PP. Oh. Gue pikir menarik, tapi ini bener-bener agak jarang, rare, tapi dia pernah. Oke. Nah terus habis itu cuman kalau misalkan normal 5-6 jutaan PP masih bisa. Oke. Nah untuk belanja 5, buat makan ya 2,5-3 masih oke. Transport juga udah masuk ke situ. Pokoknya intinya kalau kalian punya uang 20 bisa semingguan katanya di sana. 5 sampai semingguan. Karena hotelnya murah-murah. Oh, jadi sebenarnya ini compare tuh liburan ke Thailand lebih mahal tapi lebih murah dibanding ke Jepang gitu. Iya, dia di tengah-tengah gitu loh. Oke. Ada yang mau jalan-jalan ke China? Ke Chongqing? Ke Chongqing siapa yang mau coba? Gak usah banyak cincong, beli tiketnya sekarang. Oh ada ya di bawah ya tiketnya. Aduh. Oke. Baiklah kalau gitu, habis ini kita jalan-jalannya ke Lombok aja kayaknya ya. Ke Lombok deh, supaya lebih Indonesia ya. Betul, karena sebetulnya kali ini bukan ngomongin soal pariwisatanya di kota Lombok gitu ya, tapi soal adanya
peristiwa yang agak bikin ngenge gitu ya, itu adalah pernikahan antara sepasang remaja di bawah umur even gitu. Iya, Yang katanya iya, sih iya. adalah masih dari bagian dari budayanya mereka. Tapi kita nanti abis ini akan cari tahu lebih lanjut Yes. ya. Kalau ini Agnes Monica punya lagunya. Apa tuh? Pernikahan dini. Masalahnya Agnes Monica nggak nikah-nikah. Betul, tapi yang penting dia bikin lagunya. Oh iya. Sama main sinetronnya. Benar juga, Nggak yang penting ada apa-apa. kontribusi untuk dia pernikahan. Iya, it's okay. Abis ini kita balik lagi pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back. Yeay. Emang kurang, chemistry-nya kurang ya. Bahwa kita kurang Kurang latihan, sering. kurang sering. Baru ini kali kedua. ya. Kali kedua. 3 times a charm harusnya. Tapi ini kita akan double lagi feminine energinya hari Yes. ini. Karena juga kita akan menambahkan lagi satu personel girls kita di Ngaku-ngaku. Iya. Jadi girl band gak kita? dan girl band bertiga. Tapi cocok karena kita juga udah coklat hari Iya ini. benar-benar. Apakah kita sudah siap untuk menyapa girl gang kita hari ini? Tentunya juga ada Sobe-Sobi dari NTMC, ada Ibda Syahara. Selamat sore. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore, Pocut Eiza. Tuh kan sama udah Kompak sekali seragam. kayaknya hari ini. Gimana? Iya kan, kita kompak. Kita yel-yel gak sih? Coklat susu. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ibda Syahara number 1. Tiba-tiba. Kayaknya dulu waktu Tiba-tiba. SMA alumni geng-geng centil ya. Alumni, iya. Geng centil. Kita belum alumni, kita masih anggota. Kita masih anggota sampai sekarang Anggota, ya. iya, geng centil gitu. Emang kalau Ibda Syahara gengnya apa zaman dulu pas sekolah? Kalau boleh tahu. Aku mah ke semuanya bisa, fleksibel. Oh, Fleksibel. fleksibel. Aku suka di cewek yang fleksibel Iya gini, benar ya ya. kan? Geng-geng cewek-cewek populer. Geng cewek-cewek populer biasanya. Iya, sama yang pinter-pinter gabung, sama yang Heeh. cantik-cantik gabung juga. Betul. Sama yang Gaul-gaul gaul-gaul gabung juga juga, gabung. gitu. Yang sporty-sporty gabung juga gitu. Iya, keren Ibda Syahara. Panutanku. Baiklah, hari Bisa ini di aja. studio aja nih Ibda Syahara. Gimana? Hari ini di studio aja. Iya, kebetulan hari ini di studio soalnya lagi ada kegiatan di kantor, jadi belum bisa keluar. Oh, Soalnya sebenarnya di luar udaranya lagi enak banget gak sih, mendung-mendung gitu dari pagi. Betul. Hujan bukan Aku lihat sih? leader sampai malam Bener. bahkan. Ya Hujan. kan, Benar, hujan. Baiklah kalau gitu silahkan dengan laporannya Ibda Syahara. Silakan Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari kawasan Jembatan Layang, Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Tendean yang hendak menuju ke arah Pancoran melalui jalur flyover terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Kuningan melalui jalur arteri pada saat ini juga terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota sendiri dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Kuningan pada saat ini juga terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya di tol dalam kota yaitu dari arah Kuningan yang hendak menuju ke arah Pancoran terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol agar untuk kembali mengecek saldo tol Anda pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang hendak menuju ke arah Purwakarta terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Purwakarta yang hendak menuju ke arah Cikopo ataupun Cikampek pada saat ini juga terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang hendak menuju ke arah Subang ataupun Cirebon pada saat ini juga terpantau lancar. Ketersendatan
tersendakan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda, serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, dan juga selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jakarta yang hendak menuju ke arah Semarang terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang hendak mengarah ke Semarang ataupun Tegal Kota pada saat ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berwaspada mengingat kondisi jalan yang cukup licin karena sedang terjadi hujan di sekitaran kawasan ini. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Gatot Subroto Barat yang hendak mengarah ke Sanur terpantau ramai, namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Denpasar yang hendak menuju ke arah Gianyar, pada sore hari ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda, para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15669 ataupun Desima Center di 9119. So, pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali bersama dengan Eza dan Pocut di studio. Silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahara laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Ngebayangin kalau kita berada satu kantor dengan Ibda Syahara gitu ya. Kayaknya kita ngerecokin dia kerja deh. Kita ngerecokin dia kerja sih. Tapi gue selalu penasaran sama lipstiknya. Soalnya semua NTMC lipstiknya merahnya bagus. Benar. Gue pengen bertanya mereknya, cuman kayaknya gak bisa ditanya di sini ya. Betul, beda-beda shade-nya gitu, tapi selalu kayak oke gitu. Iya, gue tuh penasaran apakah itu ada pakemnya apa enggak. Oh iya juga, benar. Tapi kayaknya kalau rambut tuh emang ada kan? Kayak rambut kayaknya ada. Style rambut tertentu kayak gak mungkin gitu boleh mulet. Enggak dong Bun, permisi. Nanti Pet stop. Bingung, iya mulet. Maaf. Kayak enggak kurang ya, jangan. Oh, habis ini kita akan move on ke Lombok. Yes, ke Lombok. Ya kan? Ini kan yang udah banyak banget nih pasti di media sosial video-videonya tentang pernikahan dua remaja. Udah lihat videonya belum? Udah lihat tadi, udah lihat. Gimana tanggapan Bunda? Aku sih gimana ya? Gitu. Tapi penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi tentang pernikahan ini. Dan ini kan katanya juga salah satu apa tuh bahasanya Zed, tolong bantuin gue. Bagian dari budaya ya okay. Kan. Jadi penasaran, makanya kita sapa Mas Edi sekarang aja yuk. Hai Mas Edi Suryansa dari Detik Bali. Halo Mas Edi, selamat sore. Hai Mas Edi, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Putri dan Mbak Eza. Mas Edi lagi ada di mana nih? Ya, saya sedang di Peraya Lombok. Oke, sepertinya di depan kantor tertentu atau mungkin ini di depan apa? Gedung apa yang ada di belakang? Iya, ini di depan kantor urusan agama Kecamatan Peraya. Oke, di depan kantor urusan agama. Padahal kan cewek-cewek seumur kita yang pengen dibawa ke sana ya. Kita pingin loh dia bawa ke sana, bawa aku gitu. Tapi kemarin menarik banget karena dua remaja yang ke sana. Betul. Dan bahkan sebetulnya dari video yang beredar, sebetulnya aku tuh melihatnya tuh kayak di perayaan pernikahan gitu ya, karena kan mereka menggunakan pakaian tradisional gitu ya, pakaian adat juga, dan kemudian banyak tamu-tamu dan juga keluarga yang ada di sana. Tapi mungkin boleh diawali dulu dengan apa sebetulnya yang terjadi ya, dan kemudian fakta-fakta apa yang sebetulnya kita juga wajib tahu mengenai pernikahan antara dua remaja ini, Mas Edi. Iya, silakan Mas Edi. Iya Mbak Eza dan Mbak Pucut dan juga Detikers di rumah.
benar bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi prosesi nyongkolan atau atau acara adat perkawinan yang berlangsung di Kecamatan Prayat Timur atau tempat tinggalnya si mempelai perempuan inisial SMY, begitu. Oke, baik. Berarti prosesi nyongkolan ini memang normal dilakukan di sana ya, Mas ya? Iya, prosesi nyongkolan ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sasak Lombok, di mana seusai akad nikah dan itu nanti akan diiring-iringi oleh diiring-iringi oleh gendang belik atau alat musik kesenian khas Lombok begitu. Baik. Oke. Mas, yang jadi perhatian adalah ini memang salah satu budaya dari adat Sasak juga gitu ya, di mana memang ada iring-iringan musik, kemudian juga yang menjadi pengantin juga menggunakan pakaian adat gitu. Tapi yang menjadi sorotan adalah ketika pengantinnya ini berusia 17 dan 15 tahun, yang memang kalau secara negara itu masih dihitung sebagai anak-anak gitu, betul. atau belum dewasa. Nah, ada pernyataan yang mendukung itu nggak, Mas? Atau mungkin ada fakta mengenai itu juga yang perlu kita tahu? Ya, memang pernikahan ini sempat berlangsung pada sekitar bulan April 2025 atau habis Lebaran. Lebaran pada waktu itu keduanya melakukan kawin lari seperti tradisi yang ada di suku Sasak begitu. Namun karena umurnya yang masih bawah umur, sehingga orang tua dari pihak mempelai perempuan dan juga pemerintah desa dari kedua belah pihak ini berencanakan untuk memisahkan keduanya ini. Nah, sehingga yang pertama itu si SMY ini bisa dipulangkan lalu bisa beraktif sekolah di SMPN 1 Prayat Timur begitu. Namun sebulan kemudian SMY ini kembali dibawa kabur, tetapi kali ini bawa sampai 2 hari. Nah, karena alasan itu berdasarkan tradisi yang ada itu, anak perempuan yang dibawa keluar melewati ini itu disebut sebagai akan mengandung fitnah gitu, apalagi bawa kabur oleh kasihnya begitu. Nah, dengan alasan itulah pula, tetapi sampai sekarang dua si mulai perempuan kembali menuntut kepada anaknya apakah benar dia ada dia menikah gitu. Kan dari luar oleh perempuan bahwa memang anaknya dan surat yang dilakukan secara berbeda atau di luar tanggung kantor urusan agama setempat gitu. Mas Edi sepertinya sinyalnya mengalami gangguan. Betul, jadi belum bisa terdengar dengan baik juga, Mas. Biar informasinya juga bisa sampai sama Detikers. Kita mungkin akan coba hubungin dulu lagi ya, Mas Edi juga untuk bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Lombok juga. Tapi yang menarik ya, di mana bahwa tadi dikatakan bahwa sebetulnya mereka tuh sempat ingin kawin lari gitu. Iya, betul, kan? betul. Jadi mungkin daripada orang tuanya bingung, kawinin aja dah gitu kali ya, sepenangkapan mungkin gue. Ya, tapi yang gue penasaran ini tercatat di KUA apa enggak? Itu soalnya tadi sempat ngebahas ada KUA-nya. Tapi karena putus-putus jadi bingung kan gimana. Benar. Ini ya sih juga karena ya. belum tentu bisa tercatat di KUA karena minimal perempuan itu umur 19 tahun setahu gue. Iya, atau at least punya KTP, ya kan?
bingung juga kalau mau menikah tapi yang dimiliki adalah kartu pelajar. Betul, kalau enggak KTA. Iya benar juga. Kartu anak gitu Kartu kan anak. agak bingung. Benar. Coba kita sapa lagi Mas Edi, selamat sore. Mas Edi, selamat sore. Gimana? Apakah sudah aman? Oke, sepertinya sekarang udah aman. lebih baik Mas. Oke, baik. Jadi boleh diulang yang tadi, Mas? Ya, tadi itu sampai ke Ya, fakta. memang pernikahan ini Ya, tadi boleh dilanjutin aja Mas. peristiwa ini terjadi berawal sekitar bulan April yang lalu. Berawal dari si mempelai laki-laki membawa kabur mempelai perempuannya begitu, atau yang disebut sebagai kawin lari di istilah Lombok begitu. Nah, pada waktu itu kedua orang tua dari mempelai perempuan dan juga pemerintah desa setempat itu memisahkan keduanya begitu, karena disebut masih di bawah umur. Nah, sehingga pada waktu itu si mempelai perempuan ini kembali seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, yaitu bersekolah di SMPN 1 Praia Timur begitu. Nah, namun berselang 1 bulan kemudian kembali kabur SNY ke Sumbawa selama 2 hari begitu. Nah, seperti tradisi yang ada di Lombok, anak perempuan yang dibawa sama kekasihnya selama yang lebih 1 hari itu nantinya akan takut menimbulkan fitnah dan lain-lain begitu, sehingga dikonfirmasi ulang sama orang tua si perempuan apakah benar dia akan menikah, dan si SMY ini menjawab bahwa iya benar dia akan menikah begitu dengan SR gitu. Nah, tetapi pernikahan ini masih ditentang oleh pemerintah desa setempat begitu. Nah, sehingga dari pengakuan dari kepala desa si laki-laki bahwa pernikahan ini berlangsung tanpa sepengetahuan dari pemerintah desa setempat begitu. Hanya melalui wali dari perempuan saja begitu. Baik. Namun juga di sini akhirnya yang terlibat dalam pernikahan ini selain juga ke sepasang sejoli ini itu juga ada wali dan kemudian juga ada penghulu gitu ya. Yang apakah sebetulnya pernikahan ini bisa dicatatkan secara resmi gitu ya, diizinkan oleh KUA atau seperti apa Mas jadinya status pernikahannya? Iya, status pernikahan kedua sejoli ini memang kalau bahasa sasaknya itu seperti merarik kode, atau kalau dalam administrasinya belum bisa dicatatkan di KUA begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kan karena mereka berdua masih dalam masa pendidikan ya. Kelanjutan pendidikan mereka seperti apa Mas di sekolah? Iya. Saat ini keluarga yang melakukan komunikasi dengan pihak terkait di pendidikan, dinas yang menaungi anak perempuan begitu, dan juga dinas sekolah. Baik, oke. Dan kemudian juga akhirnya ada pihak-pihak yang dipolisikan atau dilaporkan gitu, dan dilaporkannya adalah kalau tidak salah ya Mas, itu adalah dari perangkat desa sendiri yang memang juga menentang gitu pernikahan antara 2 remaja yang di bawah umur gitu. Bagaimana kelanjutan mengenai pelaporan ini gitu, dan kemudian apakah sudah ditanggapi oleh kepolisian atau mungkin dari pihak lain? Iya, saat ini kemarin tepatnya sekitar pukul 11. Baik, sepertinya mengalami gangguan lagi jaringannya. Betul ya, karena diprotes sama cewek-cewek yang seumur segini belum nikah juga ya. Betul, kalau kok belum gitu kan, kok yang segitu udah lebih dari setengahnya umur saya soalnya. Betul. Kayaknya memang sinyalnya lagi kurang baik juga, tapi tentunya juga terima kasih Mas Edi juga udah memberikan setidaknya lumayan lah ada pencerahan juga mengenai apa yang
terjadi gitu di sana ya. Betul, Atau kita betul. masih Atau kita mau masih terhubung lagi sama Mas Edi? biar ada clarity Yes. gitu. Ya, pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana update Baik. terbarunya gitu Mari ya. kita sapa lagi Mas Kita Edi. sambung Mas Edi. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi Masih sudah stay. mencoba udah kali kedua ya. Betul, 3 times a charm, Yes. baru kali ketiga nih ya. Oke. Oke, mengenai update-nya terus setelah adanya pelaporan yang dilakukan juga sama perangkat desa atau juga tadi seperti Komnas Pelindungan Anak Iya. gitu ya. Gitu. Update-nya seperti apa Mas terakhir? Iya, informasi dari Mungkin oke. Baik, kalau gitu kalau misalkan mau ngecek Oh, saya- kelanjutannya bisa cek Detik Bali ya. Aku kepo. Tadi udah. Sabar. Kalau kepo nanti kita Sunset Talk-nya bisa ngomongin ini lagi. Oh iya, tenang. Tapi terima kasih Mas Edi dari Detik Bali. Kalau misalkan mau tahu updates-nya bisa ngecek Detik Bali. Baik, Yes. tapi karena sebenarnya ini dari Lombok juga. Do you know, gue ada cemilan dari Lombok yang gue tergila-gila banget. Apa? Namanya tuh kalau nggak salah kinjo alias dodol rumput laut. Dodol rumput laut. Gue nggak kebayang rumput laut Search. jadi dodol. Search sekarang juga. Maaf banget gue harus sebut mereknya karena ini UMKM asli Lombok juga dan ini halal, don't worry guys. Namanya adalah Phoenix Dodol Rumput Laut. Coba. Dari yang kayak gini bukan Lombok. sih? Benar, warnanya warna-warni. kayak jelly warna-warni. Oh menarik, rasanya bener-bener Guys, kalian Rumput laut. semua harus coba banget. Gua mah bodo amat, iklan juga terserah. Ini enak menarik. banget untuk orang yang suka jelly. Oke. Untuk orang yang suka yupi, tapi dia tuh nggak terlalu manis dan dia dari rumput laut, jadi Lebih less sehat guilty. ya. Oke, Gitu. menarik. Enak banget. Mas Edi tolong kirim. Tetap ada Mas Edi. Sebagai bentuk dari rasa penasaran kita yang digantungkan, tolong kirim rumput laut. Jelly dodol rumput laut dari Lombok. Yes. Ya. Tolong Mas Edi, terima kasih banyak atas waktunya. Ditunggu kirimannya. Baiklah, kalau gitu habis ini kita break dulu ya. Yes. Nanti kita akan kembali lagi juga dengan keseruan yang ada. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yay! Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan ternyata ini sudah memasuki Gemini season. Betul. Sudah hari ke-5 lah ya, kalau nggak salah dari tanggal 21 kemarin tuh udah ke Gemini season ya. Jadi hati-hati untuk host Detik Sore satu lagi tuh yang Oh iya, Gemini si yang Gemini kayak itu. si bangga banget gue adalah Gemini. Si Bang. Enggak kok. Gemini cewek, I like being friends with Gemini cewek. Gemini cewek, iya. Dan by the way, gue tuh punya mantan Gemini. Menurut gue dia mantan terbaik gue. Enggak, ntar laki gue nonton lagi. Enggak, tapi maksud gue enggak baik tuh as in benar-benar baik. Dan dia mengakui, tapi dia mengakui kalau gue itu orangnya muka dua. Iya, Dia ngomong. Gemini cewek. Ya kan? Oh iya, happy birthday Irma. Kayak Irma diam-diam ternyata Gemini, gue baru tahu ternyata. Gimana wish-nya untuk tahun ini? Irma, semoga tahun Semoga ini apa, ayo? dilancarkan segala urusannya. Semoga dimudahkan ya, segala keinginannya segera terwujud. Amin, Dan yang penting amin. adalah sehat, waras, happy selalu. Itu Amin, yang amin, paling amin. Itu yang paling penting, Amin. ya Semoga kan? bahagia selalu ya Irma. Amin. Tapi yang ulang tahun hari ini ada nyokap gue di tanggal 26 Mei ini ulang tahun. Yeay, happy birthday. Happy birthday, mamanya Kepucut. Oh iya, Siapa? tanggal berapa? Laki-laki itu. Makasih ya, Mak. Laki-laki itu. Happy birthday. Happy birthday. Nih, gue udah terhubung. Enggak,
Ada mamanya Kak Pocut yang lagi ulang tahun benar, nih. nih nyokap gue lagi ulang tahun. Gue pengen on airin, cuman dia lagi masih di rumah. Tante selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu ya, Mam. Happy birthday. Bahagia dan fabulous selalu. Ini Tante makan-makan. Mana kasih lihat mukanya. Nih satu Indonesia mau lihat mukanya Mama kayak gimana sih? Mana sih mama-mama spekta ini? Kasih foto Mama aja. Itu mah milih angle-nya. Mohon maaf, kenapa milih angle-nya? Coba kasih lihat dong mukanya. Jadi ini satu Indonesia bisa ngucapin Mama ulang tahun. Kasih lihat mukanya dulu. Sama Mama apa wish-nya tahun ini? Tambah ini nanti. Enggak, wish-nya Mama untuk tahun ini apa? Doanya apa? Doanya. Semoga apa? Semoga berkelimpahan itu kesehatan, rezeki. Amin. Iya kan? Terus anak-anak Mama semua udah sehat, bahagia dan sukses. Oh, amin. Begitu mention agak anak-anak Mama, gue udah kayak, gue takut disuruh kawin tahun ini. Udah deg-degan anaknya. Insya Allah kalau misalnya ada jodoh kawin aja. Amin. Amin Makasih ya, Mam. amin. Semoga dimudahkan. Semoga ya, Mam, dimudahkan. Oke, jangan lupa nih nonton, kasih tahu teman-teman Mama juga nonton Detik Sore, soalnya Mama dicapin live. Ya ampun, yang lagi ini. Ngomong dong, Kak. Ini namanya surprise. Namanya surprise, ya Mam, kan? gitu. Ya udah kalau gitu happy birthday Mama. Thank you, Kak. Thank you ya teman-temannya Pocut semuanya. Dengan senang hati, Mam. Ya, dadah. Bahagia selalu. Oh heboh. Enggak, masalahnya kalau gue bilang dari tadi, dia nyalon dulu. Pasti. Takut make up Iya. heboh. Bener, Kayak kawinan. Yakin banget sih kalau nanti ditelepon ya pas live ya Alis tuh udah kayak wow. Alis udah begini, rambut udah kayak wih, Gemini. Harus on. Harus ya on kan? terus ya. Selamat ulang tahun untuk seluruh Gemini yang juga berulang tahun gitu ya. Karena kita juga punya 2 Gemini yang gak mungkin melewati kehebohan dunia ini. Betul. Yaitu adalah Trump dan Xi Jinping, ya kan? Do you know that they share ulang tahunnya mereka tuh beda sehari dan both of them are Geminis. Oke, ada Mei sama Juni ya kan? Mereka Mei atau Juni? Setahu gue Juni deh. 78 Juni apa 89 Juni gitu mereka tuh ya kan. Tapi berimbas kepada seluruh dunia ini. Walaupun sebenarnya juga kita tahu bahwa adanya penundaan lah ya tarif pajak yang diberlakukan sama Donald Trump ini ke negara-negara lainnya juga gitu ya kan. Yang sebetulnya juga ke negara kita juga berpengaruh juga sih. Walaupun belum ada update-nya karena kita lagi negosiasi gitu ya. Tapi nanti aja kita bacainnya ya, hilang. Karena nanti aja bacainnya. Soalnya kita disuruh ngomongin ayam widuran. Bener. Pernah nggak makan ayam Belum widuran? pernah, justru gue baru taunya tuh dari si pemberitaan ini gitu. Iya sama, ya, gue juga belum Solo. sempat tiduran. Dia ketawa loh, masih keren. Dia ketawa, gue masih kayak tiduran. Widuri ya, boleh. Elok bagai rembulan lebih nyambung daripada widuri. Lebih rhyming. Benar. Widuri. Elok bagai rembulan, menurut gue widuran. Elok bagai rembulan. Oh, sama-sama AN ya belakangnya. Boleh. Jadi kemarin kan banyak tuh viral pemberitaan soal ayam goreng widuran di Solo yang ternyata tidak halal. Nah, jadi wali kota Solo tuh bertindak. Gitu kan, kok bisa ini tidak halal? Tapi sebenarnya tidak halalnya itu tidak halal dari segi apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena ternyata proses penggorengannya itu menggunakan minyak B2 gitu. Dan itu jadi awal mulanya adalah aku nggak tahu dari platform mana dulu. It's either TikTok atau X. Jadi ada pelanggannya atau ya seleb tweet atau seleb talk gitu kali ya. Dia bilang dia memiliki kecurigaan atau dia memiliki informasi bahwa sebetulnya si ayam widuran ini tuh non halal. Oke. Tapi dia protes kayak karena ada
label halal yang dibikin sendiri. Jadi bukan label, kan kalau label halal tuh ada dari MUI, gitu, atau mungkin logonya tuh official logo halal kan ada tuh. Iya. Nah, dan Iya, harusnya ada ada sertifikatnya. biasanya ditulis kan BPOM RI no berapa gitu kan. Atau sertifikasi halal nomor berapa gitu. Tapi dia tuh cuman naruh di baliho yang warna merahnya itu tuh ada tulisan halal door gitu. Nah, tapi ternyata dia punya kecurigaan kalau itu tuh ternyata nggak halal. Dan akhirnya dikonfirmasi sama si pemilik ya, atau pokoknya dari pihak Ayam Goreng Widuran ini bahwa iya benar bahwa kami tuh tidak halal karena menggunakan minyak B2 pada proses penggorengannya gitu. Dan akhirnya ditindak deh gitu sama Wali Kota Solo juga, karena ya nggak boleh dong masa ngaku-ngaku halal gitu padahal tidak halal. Kenapa nggak dari awal aja? Padahal sebetulnya juga gue yakin kalau misalnya memang mengklaim non halal pun ya akan terbagi juga pasti yang memang nggak mengkonsumsi yang non halal juga pasti nggak akan mau beli juga gitu. Iya. Tapi ini udah ada klarifikasi. Jadi katanya sudah dikasih pengertian nih. Kalau misalkan ini adalah non halal, gitu. Udah dikasih rekomendasi non halal gitu. Itu yang viralnya itu yang kremesannya katanya. Oh, kremesannya. Yang kremesannya non halal. Tapi gitu. kan kita makan ayam pakai kremesannya. Benar. Masalahnya kremesannya tuh enak. Iya, punten gitu. Jadi sebelum viral nih Ayam Goreng Widuran ini emang udah laris banget. Betul. Gitu. Termasuk juga kan sebenarnya ini akan jadi cukup complicated sih soal halal non halal. Karena kan kalaupun misalnya yang diklaim atau mungkin yang dia bilang non halalnya itu adalah kremesannya, tapi gimana dengan alat makan yang digunakan di sana sama alat penggorengannya? Karena kan obviously goreng ayam dan goreng kremesannya apakah bareng atau enggak? Atau tidak, Terus orang yang mengkonsumsinya, misalnya konsumsinya di tempat gitu kan, piring yang digunakannya juga kan nggak bisa dipisah juga makan halal non halal dan kayak gimananya gitu ya. Akhirnya jadi kemana-mana tuh pasti harus ya mending dari awal bilang aja non halal gitu ya. Iya betul. Tapi setelah gue lihat-lihat harganya untuk ada di Solo ya lumayan loh. Coba. Jadi untuk 1 ekor ayam utuhnya itu dibanderol 130.000. Oh wow. Nah untuk per potongnya 33.000. Nah buat kremesannya, nih kremesannya doang ya 25.000. Itu harganya mahal di Jakarta tuh ada yang lebih murah daripada itu. Iya, ayam yang ada di Pangpol 80.000 seekor. Oh. Tahu nggak lo ayam yang di Pangpol yang rame? Apa namanya Kak, sebut aja. Berkah. Oh iya, Berkah tuh 80 tahu. atau 90-an gitu. Iya, lebih murah gitu. Ya dengan jenis makanan yang mirip lah ya, ayam kremesan ayam kuning gitu. Gitu. Ya. Baiklah kalau gitu segeralah itu ya Ayam Widuran, mungkin juga sebetulnya banyak fans-fansnya yang juga sebenarnya let's say non muslim gitu yang juga memang mengidolakan atau suka banget sama si Ayam Goreng Widuran gitu ya. Dan terlebihnya adalah yang terlanjur makan tuh pasti kan kayak feel guilty gitu dan segala macam karena mereka juga melihat si tulisan halalnya itu dari si baliho yang mereka pasang juga gitu. Makanya kita juga harus hati-hati sebagai konsumen juga, harus cek lagi gitu ya. Dan appreciate sih sebetulnya juga untuk yang pertama kali melaporkan di sosial media gitu. Terima kasih banyak loh. Cuman lo tau gak sih ini balik lagi gara-gara abis telepon nyokap gue ya. Nyokap gue tuh setiap kita pergi kemana-mana jangan ditanya Kak. Karena kalau nggak tahu nggak apa-apa kalau kata emak gue. Iya benar. Gue kalau misalkan kemana, ya udah makan aja. Gue nggak akan tanya ini apa. Gue akan tanyanya abis makan. Daripada gue nggak makan. Iya betul. Jadi gue akan tanyanya abis makan. Terutama mungkin yang destinasinya banyak didominasi sama non muslim misalnya atau negara-negara tertentu misalnya gitu. Betul. Masa mau makan nasi doang pakai garam? Kan enggak. Ya nggak apa-apa bawa kremesan dari rumah. Wah, PR ya. Tapi kremesannya juga dari dia juga yang artinya non halal. Gitu. Salah dong. Aduh, tapi makanya sebenarnya juga ini balik lagi nih ke pembahasan si dodol. Dodol rumput laut tadi, gitu kan. Jadi memang yang memviralkan ini si dodol rumput laut itu tuh ada cici-cici gitu di platform TikTok sama
di TikTok lah salah satunya Iya, ya. Nah 2 orang cici-cici yang emang food reviewer. Jadi akhirnya banyak pertanyaan kayak ini tuh halal atau enggak gitu. Oke. Dan kemudian ada netizen lain yang menjawab kalau kayak ini kan jelly doang. Iya. Dan ini bahan bakunya juga rumput laut, udah pasti halal lah. Nah akhirnya Oke. harus tetap dikonfirmasi lagi gitu ya. Kayak misalnya si ayam goreng widuran ini. Karena kan kita juga taunya ya ayam doang kan. Betul, ayam masa sih Ada pakai gitu B2-nya kan? misalnya Iya. gitu. Tapi anyway si dodol rumput laut itu halal beneran ya. Halal beneran ya. Halal beneran, Soalnya halal kalau beneran. misalkan nih modelan jelly itu suka ada gelatinnya tuh Nah, 2 macam kan, betul. yang sapi sama yang B2 kalau nggak salah. Betul kan? betul. Nah ini halal nih. Halal beneran. Oke. Karena udah ada logo halalnya, ada nomornya kalau nggak salah. Ada nomornya gitu. dan kita bisa ngecek loh sebenarnya kan. Nah itu dia gitu. Iya, jadi- Termasuk juga mungkin akhirnya merembet kemana-mana ya. Nggak cuman makanan aja tapi juga ingat gak sih zaman sepatu kulit Oh iya B2. sepatu. Sebenarnya itu kan nggak masuk ke mulut kita ya, Nah, ke itu pencernaan dia. kita. Itu masih jadi Perbincangan ya. perbincangan sebenarnya. Tapi kalau misalkan lo sendiri nggak apa-apa nggak? Nah, kalau secara pribadi gue sih nggak apa-apa, tapi gue appreciate pilihan orang lain. Iya. Yang artinya kalau misalnya memang nggak mau gitu ya menggunakan ya nggak apa-apa banget gitu. Dan termasuk juga appreciate untuk setiap toko yang kasih label. Oh iya dong. Ini menggunakan kulit suede dari B2 gitu. Karena memang menurut gue yang paling penting adalah jujur atau enggak tuh penjualnya. Ya kan? Betul. Gue setuju. Ini katanya suruh bahas berita lain. Tapi jujur ada satu berita yang pengen Iya. banget gue bahas. Boleh, tolong. Let's go. Apa itu? Jadi ada nih satu berita. Jadi atap bioskop roboh. Jadi Final Destination jadi Real Destination ke rumah sakit. Takut. Serem nggak? Ada nggak sih fotonya? Jadi Villa Verde, seorang ibu di Argentina ini mengalami kejadian yang bisa dibilang Final Destination versi nyata. No, Real. real. Iya kan? Jadi Fiamma ini fotonya cakep. Kebakaran. iya cakep Ilustrasi dia, ya? ilustrasi kayaknya. Jadi Fiamma ini tuh lagi nonton Oke. Final Destination ya kan. Terus tiba-tiba atap bioskopnya tuh roboh. Jadi udah bongkahan langit-langit jatuh terus kena dia. Iya. Gitu. Oh, wow. bukan guys, itu ilustrasi aja kok. Iya. Oke. Baiklah. Baiklah. Aja ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Seperti ya ini kan? kira-kira. Karena ini dilihat-lihat seperti Cameron Diaz ya. Iya. juga Bener. Charlie's Angels ya. Bener. Tapi untungnya waktu itu tuh lagi nyandar sedikit gitu loh ke sandaran kursi. Kata dokter kalau misalkan nih dia lagi duduknya tegak lurus, hantaman itu bisa fatal banget. Oh tapi mungkin kalau lurus begini, pak, mungkin dari dia lagi atas gitu begini. ya. Iya. Jadi kayak cuman hap. Iya. Kita kan Anabel aja ya. Walaupun mungkin juga nggak cuman ya, karena kan atap ya kan. Tetap ngeri. Tetap ngeri. Nah Benar. tapi yang sedihnya lagi, Fiamma ini punya riwayat gangguan kecemasan atau panic attack. Dan panic attack. Makanya dia udah lama banget nggak ke tempat yang rame-rame kayak bioskop gitu karena dia punya panic attack. Tapi menurut gue abis ini dia nggak akan sih. Fix banget gak sih, kasihan. Gitu. Kasihan banget. Nah, Mudah-mudahan sebetulnya si pihak bioskopnya ya bisa Iya. bertanggung jawab nggak cuma secara moral aja gitu, tapi juga secara dukungan psikologis gitu. Karena Iya. kondisinya dia juga, bayang gak sih baru kayak oh finally the world is Iya. okay gitu, kita baik-baik Tiba-tiba aja. kerobohan. Jadian pasti dia makin memvalidasi tuh kan, bener kan? Tuh kan emang udah paling bener di rumah Dia aja. main di rumah aja. Iya kan? Gitu, nggak usah ke Aduh. bioskop segala. Tunggu aja di OTT deh kalau gitu caranya. Bener, streaming ya. Iya Streaming kan? juga. Tapi udah nonton Final Destination? Belum lagi, lo udah nonton belum? Nah tadi mau nonton hari ini. Baru Oke. mau nonton hari ini si Final Destination itu, walaupun apakah ini akan membawa pulang trauma baru atau enggak? Nah itu. Nggak tahu. Gue tuh anaknya parnoan ya. Gue bener-bener parno yang kayak kalau misalkan gue habis nonton film yang gak serem deh. Tapi ngagetin, gue bener-bener kagetan. Kagetannya Iya. bisa 3 hari, lo tau gak? Coy. Gue bener-bener, gue waktu itu nonton ya film horor Thailand, Heeh. takutnya 3 bulan. Jadi gue mendingan enggak. Ya kan? Masalahnya film horor Asia ya itu emang gak bisa banget menurut gua, karena nggak tahu, ngeri aja gitu. Dan gue Hantu ngerasa Jepang.
Oh iya, benar. Hantu Jepang, hantu Thailand. Iya kan? Dan jahat kan mereka tuh. Iya Ya kan? masalahnya. Karena mereka tuh membalaskan dendam atau gimana lah, yang mereka tuh melakukan sesuatu gitu. Nggak cuma muncul doang gitu loh kalau hantu tuh, Iya, ya kan? iya. Nggak cuma yang kayak, hah, gitu. Dia kayak, begitu Iya, loh. iya, bisa mati Jadi kan juga. gue takut. Iya benar. Ya kan, tapi kemarin gue nontonnya ini Mission Impossible. Oh bagus. Bagus. Tapi gue nggak nyadar kalau itu lama banget. Iya, katanya hampir 3 jam. 3 jam, tapi jujur seru. Oke. Tapi menurut gue jujur seru dan ini terakhir Tom Cruise kan. Benar. Menurut gue udahan gak sih Tom Cruise? Stop ya. Udah waktunya untuk retire. Tapi lo udah nonton belum? Belum. Nah tapi di otak gue agak mau spill dikit. Kayaknya Jangan ada spoiler, penerusnya. tapi bikin Kayaknya ada penerusnya. Jadi kalau misalkan Diturunkan nanti ya. lo nonton, kayaknya ada satu orang. Menurut gue ya, ini kan Annabelle gue aja nih sama kemarin temen-temen gue yang nonton ya kan. Kayaknya dia deh yang bakal nerusin. Oh. Karena dapet tuh esensi kayak dia sih the next gerak-geriknya Tom Cruise, gitu. Tapi Tom Cruise nggak meninggal kan? Gak tahu. Udah kesebut tapi paham nggak? Iya. Baiklah, banyak berarti tontonan yang bisa ditonton juga sama Detikers Yes. ya yang lagi di layar, dan dikit lagi untuk Jumbo untuk bisa menjadi film Indonesia, film animasi Indonesia Animasi Indonesia, yes. terbanyak ditonton juga. Yuk yang belum nonton Jumbo nonton dulu. Biar sampai 10.000. Iya, 10 juta. 10 juta ya, kok 10.000 ya? Salah, 10 juta penonton. 10 juta, amin. Gitu. Ya, baiklah kalau gitu kita nanti abis ini balik lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay! Diangkat banget tuh mic-nya. Wow, kelihatannya siap sekali sih Kak. Iya, siap ya. Kan harus siap terus. Betul. Hari ini karena sebetulnya ada sesuatu yang spesial juga di Detik Sore. Kenapa ciwi-ciwi hari ini yang bertugas adalah karena si satu Gemini itu ini juga memang sedang bertugas untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai satu mega project juga gitu ya, yang tentunya juga kita mau sama-sama saksikan peluncurannya di bulan Juli mendatang. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke situ, nah tadi kan kita juga udah bahas nih, kita udah jalan-jalan ke Lombok, kita kayaknya jalan-jalan ke Lombok lagi kali ya. Kita jalan-jalan ke Lombok lagi ya. Karena tadi kita sempat bahas soal adanya pernikahan dini. Emang bukan cintanya yang terlarang, tapi usianya yang terlarang. Itu dia. There's nothing wrong about being atau falling in love when you're young, tapi sebetulnya juga kan di negara ini juga sudah ada aturannya usia, atau mungkin ada usia minimal karena good reasons, misalnya juga secara fungsi tubuh, misalnya kepikiran itu sudah siap atau belum atau enggak gitu ya. Makanya abis ini sebetulnya kita akan ngobrol sama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, ada Pak Joko Jumadi. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Isa, Mbak Pajut. Apa kabarnya Pak? Semoga baik ya. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Pak, kita ini sedang membahas juga mengenai adanya pernikahan dini gitu ya. Yang ini sebenarnya sinetronnya ngetrennya zaman dulu banget gitu ya. Zaman kita SD sih. Gitu kan. Nah, tapi ternyata lagi-lagi kita digegerkan juga dengan video sebetulnya ya. Ada tayangan video juga yang menggambarkan adanya pernikahan di antara dua remaja juga. Dan sebetulnya tadi kami sudah sempat ngobrol juga dengan salah satu reporter yang kami ada di sana juga. Akhirnya ada fakta-fakta yang kami juga pengen tanyakan lagi gitu ya sama Pak Joko juga, di mana dinyatakan bahwa pernikahan kedua pasangan ini gitu ya, itu termasuk ke dalam salah satu bagian dari budaya gitu ya, betul. Dari suku Sasak juga. Tapi kan di sisi lain juga pernikahan juga diatur oleh negara juga. Nah, bagaimana Pak Joko memandang ini semua, Pak? Pertama, saya nggak setuju ya kalau kemudian pernikahan anak itu dianggap sebagai budaya ya, karena dalam konteks masyarakat Sasak, saya pikir ini bisa menjadi perdebatan yang lebih panjang lagi gitu loh, karena menurut para budayawan Sasak sebagai dari suku dari Pulau Lombok gitu ya,
persyaratan nikah untuk seorang perempuan Sasak itu sangat berat gitu loh. Bahkan bisa dibilang kalau dihitung secara umur, seharusnya seorang perempuan Sasak itu baru bisa menikah di atas umur 20 tahun. Ya, Karena dia harus mampu salah satunya mampu gawe gitu. Mampu gawe itu mampu bekerja. Mampu bekerja itu salah satunya kalau dulu di masyarakat Sasak itu ditandai dengan berapa banyak kain tenun yang bisa dia buat gitu loh. Sekian banyak kain tenun maka dia baru bisa dianggap bahwa dia itu mampu begitu. Nah, jadi syarat pernikahan itu bukan hanya sekedar balik saja gitu loh. Sekedar dia sudah haid, sudah mimpi basah, itu dianggap bahwa dia sudah layak untuk menikah. Enggak, ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk seseorang bisa menikah. Syarat menikahnya itu harus jelas begitu. Jadi tidak benar kalau dalam suku Sasak di Lombok bahwa pernikahan anak itu adalah budaya, bukan. Nah, kalau adatnya untuk selarian, untuk tadi proses mengambil dari rumah perempuan kemudian dibawa ke rumah laki-laki, itu baru memang itu budaya Sasak. Dalam konteks ini adalah adat yang namanya selarian. Tetapi selarian pun itu diatur dengan sedemikian rupa, tidak sembarangan gitu. Jadi ketika seseorang perempuan itu mau dilarikan, pertama itu pasti sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada kemudian selarian diculik begitu ya. Jadi istilahnya yang perempuannya nggak mau terus diambil itu hampir dipastikan itu tidak ada di masyarakat Sasak. Kemudian jadi ngambilnya itu harus dari rumah. Setelah waktunya itu juga tidak boleh sembarangan. Pagi umpamanya nggak boleh, dia harus dibatasi. Malam hari umpamanya setelah Isya itu baru boleh diambil dari rumah itu begitu. Dan kemudian setelah diambil pun itu juga tidak boleh ditempatkan di rumah si cowok. Itu dia harus ditempatkan di keluarga yang cowok. Tidak kemudian juga bisa si cowok di satu tempat, dia harus di tempat yang lain si cowok ini gitu loh. Jadi saya agak kaget ya, Pak, kalau ya? Tidak harus sekompleks itu memang sebetulnya untuk melaksanakan jadi saya tidak setuju kalau kemudian perkawinan anak dianggap sebagai budaya Sasak. Itu saya pikir sangat tidak pas, dan itu malah menurut saya kok merendahkan sekali bagi teman-teman di suku Sasak gitu ya. Karena saya tidak pernah melihat itu. Jadi memang nggak ada perkawinan anak dianggap sebagai budaya di teman-teman suku Sasak di Pulau Lombok gitu. Baik. Terkait juga dengan yang terjadi di lapangan, apakah sebetulnya juga temuannya banyak itu pernikahan di usia belia, Pak Joko? Betul. Kalau pernikahan yang di usia belia memang di usia anak itu memang angka di NTB memang secara persentase paling tinggi di Indonesia. Jadi angkanya di angka 14,7% anak itu melakukan perkawinan anak itu. Nah ini masih di atas angka rata-rata angka nasional yang hanya di angka 9%. Nah secara kuantitatif salah satu data dari UNICEF itu menyampaikan bahwa jumlah perkawinan anak di tahun 2024 itu mencapai 6.000-an. Sedangkan yang tercatat itu hanya di angka sekitar 700-an anak yang mengajukan dispensasi nikah. Artinya apa? Artinya sebagian besar kasus perkawinan anak itu dilakukan di bawah tangan, di bawah tidak ada pencatatan resmi. Dan ini yang kemudian menambah beban dampak serta resiko bagi anak-anak. Kalau kemudian pernikahannya tidak dilakukan secara resmi, kalau mau menceraikan umpamanya kan cukup bilang aja, udah saya ceraikan kamu, selesai sudah.
Nggak ada kemudian nanti haknya apa, ini apa. Kalau kemudian dia punya anak, ya mungkin tidak diakui juga sebagai anak. Udah ditinggal begitu saja, usia 16 tahun dia sudah punya anak, sudah jadi janda, si suaminya pergi umpamanya. Ya udah itu kan menambah beban sosial yang lebih berat lagi gitu. Jadi dampak perkawinan anak itu sangat luar biasa. Tidak hanya bicara tadi mungkin kalau yang biasa dibicarakan adalah ini nanti akan menyebabkan angka kematian bayi, kematian ibu, stunting. Tapi di sisi sosial juga banyak hal yang akan terjadi gitu loh. Termasuk mohon maaf seringkali prostitusi juga terjadi karena korban dari perkawinan anak. Oke, baik. Kemudian juga kita juga ingin mengetahui apakah sebetulnya ini tuh sah secara agama dan negara gitu. Karena sebetulnya yang atau saya juga belum tahu sih, salah satu syaratnya kalau misalnya mau mengajukan perkawinan kan kita harus ngasih KTP gitu betul. ya. Sementara mereka juga belum punya KTP gitu atau segala macam gitu. Sebetulnya secara status apakah perkawinannya sah atau tidak, Pak? Kalau yang ini jelas tidak. Secara agama sah, secara adat mungkin juga sah, tetapi secara negara perkawinan ini masih tidak diakui gitu loh, sehingga dia tidak mendapatkan buku nikah. Nah, nanti anak yang dilahirkan juga tidak bisa diakui sebagai anak ayah ibu. Biasanya nanti anak yang dilahirkan hanya akan bisa diakui sebagai anak ibu, kecuali nanti ada proses lagi yang namanya isbat nikah. Kalau belum cerai, karena beberapa kasus perkawinan anak nggak nyampe 1 tahun sudah terjadi perceraian. Nah, ini kan jadi persoalan lagi. Iya. Baik. Nah, kalau misalkan dalam cerita yang sempat viral saat ini, diketahui kan LPA Kota Mataram melaporkan kejadian ini ke polisi, betul ya? Nah, kalau boleh tahu, apakah sebenarnya sebelumnya udah ada usaha untuk mencegah pernikahan ini? Atau bagaimana dan siapa aja kira-kira yang dilaporkan? Ya, pertama kalau dari informasi di masyarakat, memang pernah terjadi pemisahan, artinya pencegahan, yang itu di awal April. Jadi awal April anak ini sudah sempat dilarikan, kemudian dicegah, dipisah, istilahnya dibelas. Kalau dalam bahasa Sasak itu dibelas, artinya dipisah supaya tidak terjadi perkawinan. Tetapi selang 3 mingguan lah gitu di awal Mei itu ternyata dibawa kabur lagi. Dibawa ke Sumbawa, dan akhirnya setelah pulang ya keluarga kemudian ngotot harus menikahkan anak tersebut. Nah, dalam kasus ini kita kan baru tahu ketika kemudian kasus ini viral di mana-mana ya. Nah, kami berpikir kalau kemudian ini viral ini tanpa kemudian ada penanganan yang tepat, jangan sampai kemudian keviralan ini malah kemudian menjadi inspirasi bagi anak-anak, menjadi tren di kalangan anak-anak untuk mengikuti. Betul. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kemudian LPA Mataram melakukan pelaporan ke polisi, karena kebetulan memang undang-undang TPKS memang ada tindak pidana perkawinan anak. Untuk apa? Untuk mengedukasi kepada masyarakat, jangan sampai kemudian ini menjadi tren di kalangan anak-anak, menjadi inspirasi. Nah, ini kita jadikan momennya untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa perkawinan anak itu ada loh undang-undang yang mengatur. Perkawinan anak itu kalau dilakukan itu tindak pidana loh, yang ancamannya lumayan juga 9 tahun gitu loh. Nah, paling tidak ini adalah momen untuk kemudian mengedukasi masyarakat bahwa perkawinan anak ini perlu kita hentikan. Baik. Dan tentunya juga ini bukan jadi satu-satunya kasus yang pernah dilaporkan juga oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram ya, dilihat dari tingginya kasus pernikahan anak juga gitu. Kemudian sejauh ini bagaimana respons mengenai pelaporan ini, Pak? Ya, teman-teman di kepolisian memang berjanji untuk melakukan proses hukumnya ya. Nanti kita lihat seperti apa perjalanannya. Tetapi
sebagai informasi bahwa selain kasus ini, ada satu kasus lagi yang sekarang ini sedang berproses di pengadilan, yang kemungkinan besar itu adalah kasus pertama di Indonesia, Undang-Undang TPKS pasal 10 itu diterapkan. Jadi kasus perkawinan anak juga sama, sudah 2 kali kita coba untuk pisahkan, udah belas, tapi malah orang tuanya secara diam-diam menikahkan anak tersebut. Ya udah, itu akhirnya dilaporkan juga. Gitu. Artinya ini bukan kasus pertama gitu loh. Iya. Berarti sebetulnya Pak ini bukan dari para remaja ini yang ingin secara sadar ingin secara dinikahkan aja, tapi juga ada peran orang tua yang memang juga mendukung. Let's say mendukung atau belum tercerahkan atau belum teredukasi dengan baik bahwa sebetulnya juga pernikahan di usia muda itu memiliki ancaman atau resiko gitu ya, yang tidak hanya ada tindak pidananya aja gitu, tapi tentunya juga untuk kelangsungan atau masa depan anak-anaknya juga ya Pak ya. Iya, ini coba perhatikan video yang beredar Mbak, bagaimana tingkah laku dari si anak perempuan. Itu kan menunjukkan bagaimana dia masih sangat menikmati masa keanak-anaknya gitu loh. Dia nggak ada beban, dia seperti bermain-main selayaknya anak-anak usianya dia gitu loh. Saya kok tidak merasa bahwa dia akan masuki mahlihe rumah tangga. Saya tidak ngerasa kelihatan bahwa dia nanti sebentar lagi akan menjadi istri gitu loh, bahwa pernikahan itu sakral, itu tidak saya lihat di dalam video itu. Itu menunjukkan bagaimana polosnya dia sebagai anak-anak gitu loh. Kalaupun kemudian dia memiliki keinginan untuk menikah, maka tanggung jawab orang tua untuk kemudian menasihati dia, melakukan pencegahan, itu yang harus dilakukan oleh orang tua, bukan malah kemudian mendukung perkawinan anak itu. Dan gitu yang loh. ditakutkan adalah menjadi diturunkan gitu, ketika nanti kemudian juga dia menjadi seorang ibu dan punya anak, juga mewajarkan atau menormalisasi adanya pernikahan di usia muda juga gitu, karena memang juga tidak ada literasinya gitu ya mengenai bagaimana ini tuh sesungguhnya sangat beresiko gitu. Sepertinya memang ini menurun, artinya ibunya pun juga dia menikah pada usia anak. Saya menduga dia juga menikah pada usia anak, dan akhirnya anaknya juga menikah pada usia anak. Maka apakah kita tidak punya hati untuk kemudian menghentikan semua mata rantai ini gitu loh. Maka ini mungkin momen yang tepat untuk semua pihak introspeksi untuk bagaimana kemudian kita bisa menghentikan praktek-praktek perkawinan anak di Indonesia. Bukan hanya di Lombok, karena di daerah lain saya pikir juga angkanya juga cukup tinggi. Gitu. Baik. Berarti memang juga ada peran pihak lain juga yang memang harus memberikan edukasi dari berbagai sisi nih ya, nggak hanya dari orang tuanya, nggak hanya dari anaknya saja, tapi juga dari sisi orang tua juga ya. Mudah-mudahan juga ya bisa terus ditekan angkanya ya Pak ya, biar tidak terjadi lagi juga, dan mudah-mudahan video itu tidak menjadi inspirasi lagi-lagi ya. Semoga tidak, malah jadi pelajaran. Nggak mau, kayaknya belum mau gitu kan. Masih seru kok kita main TikTok juga ya. Main TikTok nggak dimarahin suami. Iya benar, berprestasi di sekolah gitu kan ya, bisa nggak tahu berdaya, berdikari dulu gitu ya. Ini mumpung hostnya dua-duanya cewek nih ya, jadi cewek-cewek ya, kita masukkan pesan-pesan itu tuh ya, bahwa it's fun being a woman gitu kan ya. Betul. Baiklah kalau begitu Pak Joko, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mbak Ija, Mbak Pocun. Semoga sehat selalu. Ya, dan dikawal terus ya Pak ya, biar kita sama-sama bisa memutus mata rantai ini ya. Betul. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Joko. Ya. Iya juga ya, terjadi karena diturunkan gitu, bahwa ya bisa jadi mungkin ibunya juga, walaupun ini ini cuma Anabel ya, asumsi ya aja gitu ya, bahwa bisa jadi orang tuanya juga memang nikah di usia muda dan akhirnya mewajarkan itu, kayak mama nggak apa-apa kok gitu. Mama baik-baik aja, mama bahagia, aja, kamu juga mungkin bahagia gitu, makanya. Aduh.
Baiklah kalau gitu, nanti habis ini kita akan lanjut lagi. Masih Betul. ada obrolan yang gak kalah serunya juga ya. Masih akan terus nemenin kamu sampai jam 5:30 sore. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore di Yes. kesempatan hari Senin yang berbahagia ini. Betul. Ya kan. Kota Jakarta emang lagi adem-ademnya banget. Tadi sempat di-mention juga ya sama teman-teman NTMC bahwa cuacanya tuh enak gitu. Nah termasuk juga salah satu bestie kita nih, si Gemini ini. Si Gemini ya ini, kan? betul. Juga lagi nggak kalah serunya karena lagi mampir langsung ya untuk berjumpa dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan juga Pak Zulkifli Hasan yang bulan Juli mendatang kita juga akan sama-sama saksikan juga atau kita juga akan sama-sama tahu juga akan ada peluncuran ya. Betul. Dari Koperasi Desa Merah Putih gitu. Wow. Kita pengen tahu kayak apa sih sebetulnya project ini akan dijalankan gitu ya. Iya, Karena ngomongin soal koperasi perkoperasian kayaknya memang kita harus diingetin lagi karena terakhir kali koperasi-koperasi Pas kita zaman sekolah gitu betul, kan. betul. Ya kan siapa tahu apakah koperasi ini mungkin bisa kita gunakan di saat kedewasaan ini kayak sekarang gitu Betul. kan. Kayak gimana sih gitu kan Termasuk benefit-benefitnya. juga salah satu bentuk atau upaya juga untuk bisa meningkatkan peningkatan ya tingkat ekonomi di Indonesia juga gitu ya. Oke kalau gitu kita akan bahas lebih lanjut juga langsung sama sumbernya juga soal Koperasi Desa Merah Putih ini bersama dengan Eduardo Simorangkir dan juga Pak Zulkifli Hasan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore guys. Selamat sore. Halo. Hai. Gimana di studio aman semuanya? Tadi bareng sama Pak Zulkifli Hasan di sini. Can you show us? Nah, Halo there you go. Bapak, selamat sore Pak. Pak. Selamat sore. Gimana Selamat kabarnya sore. Pak? Ini lagi mendung. Lagi mendung, Jakarta betul. Ya, tapi kalau hujan turun tuh rahmat. Benar. Betul. Berkah ya Iya. Pak. Kita bisa tanam padi terus, bisa Betul. tanam jagung terus kan. Betul. Iya. Jangan kan betul. begitu Pak, tukang kopi juga sore-sore juga jadinya dapat banyak berkah nih. Kalau Betul. misalnya Iya, hujan ya. tapi Kopi enaknya anget kalau- sore-sore waktu soalnya dulu, ya. kan? Betul. Eiza sama Pocut kita bakalan seru-seruan bareng walaupun kita terpisah jauh nih ya. Tapi kita bakalan seru-seruan bareng. Nanti kalian juga akan bisa ikutan nanya-nanya kalau ada pertanyaan tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Oke, siap. Siap, kalau gitu silahkan dengan obrolan dagingnya sore hari ini Kak Edo dan Pak Zulhas. Silakan. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore Detikers. Kita langsung nih all the way from kediamannya Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih yang hari-hari ini sangat semakin sibuk dengan menuju ke tanggal nanti di Hari Koperasi nanti akan diluncurkan Pak Zulhas ya. Tanggal 12. Tanggal 12 nanti, 12 Juli. Pak Zulhas sebelumnya ini kebetulan bertepatan banget sama hujan gitu ya. Jadi Hujan itu rahmat. hujan itu rahmat tentunya dan juga tadi Pak Zulhas saya sebutkan wajahnya cerah banget sekarang-sekarang ini gitu loh. Apakah ini ada hubungannya juga dengan stok pangan kita yang semakin hari semakin aman Pak Zulhas? Iya, saya barusan sholat, jadi ada wudhu kan biasa, jadi fresh gitu ya. Iya. Selain tadi stok pangan cukup, sampai tahun depan insya Allah cukup. Luar biasa. Ini katanya juga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, Pak ya. Iya, sampai tahun depan mudah-mudahan kita nggak impor beras lagi. Padahal waktu itu tuh ngobrol sama Pak Zulhas beberapa bulan lalu sebenarnya. Tahun lalu kita 3,8 juta impor. Iya. Pak Zulhas kita bilang bahwa, Pak impor pangan tuh 2026 target dari Pak Presiden dipercepat lagi gitu. Percepat. Terus Pak Tadinya Zulhas bilang tahun ini bisa. Ternyata 3,9 juta data terakhir yang saya dapat per 24 Mei Pak. Ya. 3,9 juta ton ya. Bertepatan dengan nuansa yang positif ini juga pemerintah sedang gencar-gencarnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang juga menjadi salah satu sumber harapan di masa mendatang bisa meningkatkan target pertumbuhan ekonomi nasional kita.
Kemarin udah banyak ngobrol juga soal Koperasi Desa Merah Putih, Pak Zulhas bareng Detikom, dan kita pengen tahu update-nya nih. Sekarang kan Pak Zulhas dikasih tugas untuk bisa mempercepat pembentukan koperasi-koperasi Desa Merah Putih ini, Pak. Yang targetnya tuh sekitar 70.000 koperasi nanti di tanggal 12 nanti. Sampai hari ini boleh di-share ke kita, Pak, progresnya seperti apa, beberapa unit? Ya, saya cerita dulu ya. Ini kita bahagianya Bapak Presiden ini konsepnya sudah matang. Alright. Jadi beliau itu visi, misi, konsepnya itu sudah terang, jelas gitu ya. Dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua gitu. Dan itulah saya kira yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kebahagiaan kami. Oleh karena itu kami kerja tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ya. Kami bahagia karena apa yang menjadi pekerjaan ini sama dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang dirasakan rakyat, dan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa bernegara. Ya. Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Ya, produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat, makan dulu. Kalau makan kita nggak bisa, lalu bagaimana yang lain? Itu. Jadi makan dulu. Alhamdulillah, makan itu ada dua, satu protein, satu karbohidrat. Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Stoknya tadi yang sampaikan Edo sudah 3,9 juta. Jadi sampai tahun depan insya Allah kita tidak impor beras lagi. Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup. Nah tinggal kita sekarang akan mengejar protein. Ya, ada ikan, nanti ada daging, telur, dan lain-lain. Ya, itu kita akan kejar. Mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana. Secara paralel gitu Pak? Iya, paralel. Nah, kalau ini sudah, maka apa cukup? Tidak. Ya, Edo nggak cukup. Yang harus dibangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa. Agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, ya, hebat gitu. Tapi kalau tidak, ya tentu nanti kalau dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit bansos, dikit-dikit nanti apalagi gitu, apalagi. Jadi kita ya itu oke, tapi untuk sementara boleh. Tapi kita harus mendidik kalau kita ingin menjadi negara maju, rakyat kita ini harus kerja keras, harus kreatif, dan itu saya yakin, Hangkul yakin bisa. Asal mereka dapat reward yang jelas. Seperti petani, dia nanam rajin sekali tapi gabahnya dihargai 4.500, ya malas dong. Tapi begitu kita hargai 6.500, dia luar biasa. Kita produksinya berlebih gitu. Jadi aslinya rakyat kita ini rajin, mau kerja keras, asal ada rewardnya. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dihargai dan dinilai. Nah setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desa itu. Ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, ya, atau Desa Nelayan Merah Putih. Ini agar apa tadi itu? Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, ya, sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota, kadang-kadang jadi macam-macam gitu, ya. Ini. Nah, ini konsep dari Presiden langsung, ya. Kopdes ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Nah, kalau dulu-dulu itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam, yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan dipinjam semua, yang nyimpan nggak ada. Biasanya itu ada KUD kan, ketua untung duluan. Nah, ini biasanya 6 bulan, 1 tahun tutup. Kita tidak ingin begitu. Jadi nggak ada lagi KUD nanti ya Pak? Kita ingin ini berhasil, Edo. Kita ingin ini sukses. Pak Presiden perintahkan ini harus sukses, harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami di sini tidak pakai APBN, enggak. Jadi dana modal untuk koperasi ini tidak bersumber dari APBN? Tidak ada pemberian gratis, enggak ada.
APBD pun tidak. Atau pakai APBN tidak ada. Ada APBD tapi waktu mendirikan notaris saja 2,5 juta. Hanya notaris 2,5 juta itu saja. Ya. Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBD, tidak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian enggak, tidak ada bagi-bagi enggak ada. Ya. Nah oleh karena itu Kopdes ini nanti dari mana dong modalnya, dari mana duitnya, dari mana mereka bergerak? Ya. Kita pikirkan usahanya dulu. Usahanya dulu. Kalau dibagi duit nggak ada usahanya habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya. Ya harus ada gedungnya. Sekurang-kurangnya 400 meter. Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Nah, satu ya setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk. Subsidi. Ya? Pupuk subsidi. Kedua, ini langsung arahan dari Pak Presiden. Kedua, koperasi ini nanti harus menjadi agen karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon. LPG 3 kilo. 3 kilo, ini harus ada. Ketiga, harus ada warung. Paling enggak warung sembako. Beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya. Harus ada warungnya. Nah, ini juga kan menguntungkan. Keempat, di desa kata Bapak Presiden tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik atau pustu atau pusat pembantu puskesmas. Ya. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa tidak harus ke kota karena di desanya nggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan desa kalau masuk angin, salah makan, ya kalau berat baru dia ke kota. Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung dibawa ke koperasi ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya. Jadi distribusinya lancar. Ada, iya. Jadi itu kira-kira dan nanti kerjasama dengan pos. Ya, pos itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras dan sebagainya, nanti cukup di drop di Kopdes, Kopdes yang membagi kepada masyarakat di desa itu sehingga ada untungnya, ada pendapatannya. Satu lagi harus ada lembaga keuangan, karena selama ini di desa itu ada rentenir, ya, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka satunya harus ada briling, briling atau BSI atau BNI, ya nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh. Desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank, gitu, jauh. Bank datang ke desa. Jadi menghindari tadi ya rentenir, kemudian pinjol, ilegal, Pak, ya. Kemudian tengkulak-tengkulak, ya. Karena petani itu biasa. Saya tanam jagung, ya kan? Lah perlu pupuk, kan masih beli dulu. Petani nggak ada duit. Akhirnya tukang ijon, ya, untuk bagi dua, repot kita. Nah sekarang ada briling. Jadi mendekatkan desa akses perbankan. Bayangkan. Tadi ada sembako, memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa? Grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali. Ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu. Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik. Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu pinjam bank. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, akan ada bagus, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam. Dan juga pemerintah yang jamin. Plafon. Jadi bukan bagi-bagi duit, enggak. Orang bilang, wah ini Pak Menko Pangan, apa tuh dapat koper, berkoper-koper, dapat duit. Enggak ada. Berarti pinjaman ini nanti akan dijamin sama pemerintah?
Jamin oleh pemerintah. Karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa. Ya. Lewat apa Pak dijamin lembaganya? Yang bentuk pemerintah desa. Iya, pemerintah desa. Yang tekan pemerintah desa. Baik. Sama, jadi ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasihlah plafon pinjaman 3 miliar. Plafon pinjaman. Begitu datang sembakonya dihitung. Saya meminjam nih 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orang di situ. Oh ini 100 juta, ya boleh minjam 100 juta. Ya kan? Di analisis kreditnya. Terus dia, saya jadi agen pupuk, minjam 500 juta. Ini pupuknya dihitung berapa Pak Kusri? Pemberi pupuk Indonesia berapa? Dihitung 50 juta, ya kasih bayarnya 50 juta. Pokoknya plafonnya 3 Jadi, miliar. plafonnya 3 miliar. Bisa pakai lebih, bisa kurang. Ya. Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi apalis atau penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ di desa itu ada usaha perikanan atau usaha pertanian atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh Komdes bagus, untung layak, itu bisa beri rekomendasi minjam ke bank yang ada di sini, BRI Link, BNI Link atau dengan BSI tadi itu. Dengan begitu kita berharap ini bisa berkembang. Memang Edo ini perlu capek. Memang kalau memudahkan ada uang bagi aja selesai. Tapi nggak berhasil. Kita memilih jalan yang sulit, jalan yang panjang ya. Plafon tapi harus dibina, dibantu, dimandori, ya. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ. Buat apa tuh Pak? Ya buat membantu, mengangkat. Ya jadi kan? Ada unsur pemerintah masuk nanti lewat P3K. P3K. Ada juga BRI Link, ada orangnya kan? Jadi ada 3 orang. 3 orang nanti yang bantu memaintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya. Memang kita capek ini. Tapi kalau mau mudah ya bagi duit, tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit. Kita mandori dulu koperasinya. Kita jagain, kita bantu seperti bayi ya. Kasih susu, dimandiin, pakaiin baju. Sampai dia tumbuh, berkembang, sampai kuat. Baru nanti dilepas. Dengan begini, walaupun kita capek, ada satgas ya. Satgas pusat, satgas provinsi, satgas kabupaten. Tapi dengan begitu ini kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik. Itu Edo kira-kira. Saya tadi mau bilang duluan Pak, kalau ini dengan segala macam peta jalan seperti ini mah capek banget ini untuk bisa memantau ini bisa berjalan dengan sesuai good corporate governance gitu. Tapi Pak Zulhas sudah duluan mengakui bahwa ini memang jalan yang ditempuh yang memang harus capek. Harus, kalau kita mau berhasil. Kalau mau gagal bagi aja uangnya. Betul. Jadi udah nanti sebulan selesai udah. Pak sorry, mau tanya lebih detail dikit tadi soal permodalan yang datang dari bank tadi. Tadi Pak Zulhas sempat mention ada BSI di situ, ada BNI, ada Bank Himbara atau swasta juga kalau mau silakan. Tapi sejauh ini Himbara semuanya sementara sudah komitmen Pak ya untuk bisa memberikan itu. Kalau itu semua bisa terjadi, kebayang sih Pak bahwa desa tuh akan kembali berdaulat gitu Pak. Nanti bisa berdikari gitu. Orang-orang bahkan mungkin akan jadi balik ke desa semua. Diperkirakan bisa nyerap tenaga kerja 2 juta, Edo. Kalau berkembang, ya bisa 2 juta tenaga kerja di desa itu bisa ditampung. Ya. Dan orang-orang yang ngurus juga mestinya butuh kualifikasi yang cukup baik nih Pak untuk ada standarnya dong nanti. Jadi kalau yang menjadi pengurus, memang karena didirikan oleh pemerintah desa, ex officio kepala desa menjadi dewan pengawas. Tapi pengurusnya yang profesional. Gitu. Kondisi desa kita saat ini cukup Pak untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih itu? Banyak pendekatannya? Banyak anak-anak yang pintar, sarjana-sarjana hampir tiap desa ada. Itu nanti yang direkrut sarjana-sarjana itu untuk membantu mengurus koperasi. Banyak sarjana-sarjana kita lulusan sekolah. Hampir tiap desa itu mungkin nggak 1, 2, banyak. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada. Pemerintah optimistis dari sumber daya yang ada di desa saat ini berarti bisa untuk bisa kami yakin banyak menjalankan itu dengan baik. Kita nggak kurang SDM, nggak. Baik. Cuman memang diperlukan keberpihakan, ya, itu.
Jadi ini saya sudah misalnya kemarin saya rapat dengan BUMN. Ya, ada BUMN pupuk, ada BUMN gas, Pertamina, Patraniaga, ya, ada Bulog, ada ID Food, ya, ada POS, ya. Saya mengatakan kepada mereka, kita tidak minta, kita minta diperlakukan sama dengan yang lain-lain. Misalnya menjadi agen pupuk, kita nggak minta, kita bayar, ada duitnya. Kalau menjadi agen gas, kita bayar, tidak ada yang gratis, tidak ada bantuan, tidak ada free, nggak ada. Ini cuma kolaborasi gitu Pak ya? Cuma kita minta, yuk permudah aja. Ini Kopdes menjadi agen, kasih dong gas melon pangkalan. Kasih dong pangkalan pupuk, itu aja. Dibayar. Itu nanti butuh payung hukum baru nggak Pak? Untuk biar bisa semua koperasi Desa Merah Putih menyalurkan LPG 3 kilo? Sekarang koperasi itu kan dibentuk oleh Musdesus. Jadi desa musyawarah dibentuk. Terserah mereka. Nah setelah jadi daftarkan KUM. Jadi itu koperasi. Ada pengurusnya. Sudah langsung bisa. Oh nggak, maksudnya semua koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi penyalur LPG 3 kilo, apakah butuh payung hukum? Udah usah lagi, sudah bisa ada payung hukumnya Pak. Sudah itu aja, koperasi itu kan sudah badan usaha untuk apa saja. Itu. Pak Zulhas, katakanlah semuanya ini terlaksana dengan baik gitu ya, unit-unit bisnis yang diharapkan bisa dijalankan itu berlangsung dengan baik gitu sama koperasi-koperasi kita. Kemudian ini kan juga ada Pak di desa nih yang existing. Oh ya. Itu gimana Pak pemetaannya untuk jadi biar terserah kepada Musdesus masyarakat desa. Koperasi Merah Putih itu mau koperasi yang sudah ada dijadikan Kopdes, monggo terserah mereka. Mau bikin baru, silahkan. Mau koperasi yang sudah mati, mau diaktifkan, silahkan. Oh koperasinya ada 2-3 tapi kurang jalan, digabung jadi 1, silahkan. Oh mau masing-masing, silahkan. Jadi tidak ada masalah. Oh di situ ada koperasi maju semua 3, syukur alhamdulillah. Lebih banyak yang maju, lebih bagus. Kerjasama. Jadi Kopdes nanti semacam holding kan. Ini bisa kerjasama. Jadi saling mendukung. Jadi nggak ada yang saling makan tuh? Nggak ada. Nelayan khusus ikan, silahkan. Nanti bahkan ada lagi apa, khusus peternak ayam, boleh aja. Malah semakin maju, semakin bagus. Gitu. Kalau nggak maju, nah baru pusing kita. Benar. Kan saya juga dengar kalau Pak Menkop, Pak Budiari itu sempat bilang bahwa ini nih bisnisnya dijamin menguntungkan gitu. Karena pendekatan bisnisnya adalah monopoli gitu Pak. Saya jadi khawatir monopoli ini apakah jadi sesuatu yang mengkhawatirkan nanti di desa? Nggak ada, warung di mana-mana ada. Mana ada monopoli. Ya karena nanti akan sesuai dengan musyawarah desa. Nggak ada monopoli, warung tuh di mana-mana ada. Ya, cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat nggak diuntungi terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So orang silakan aja. Mau beli sini silakan. Gas melon kan pangkalan banyak juga. Gak cuma Kopdes. Sudah ada di mana-mana gitu. Nah, Kopdes juga dikasih dong. Gitu. Jadi intinya adalah ini kayak memutus rente gitu Pak ya, yang di desa yang selama ini ada. Desa itu kita mau putus namanya tengkulak. Namanya apa tuh ya, pinjol. Namanya rentenir ini kita putus. Middleman, makelar kita putus. Dari jauh, dari pusat, ya, rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi panjang dari pabrik, grosir, pengecer kita potong. Ya. Ketiga, kita mendekatkan akses nih. Dari bank orang desa yang nggak ngerti sekarang, BRI masuk di desa nih. Gitu ya. Jadi 3. Yang keempat, dengan begini maka desa ini tenaga kerjanya banyak. Ya kan? Jadi orang nggak perlu ikut jadi jadi begal jadi karena nggak ada jadi karyawan judol di Kamboja atau jadi preman dia ada kerjaan di kampungnya gitu. Ya. Berarti ada sebuah jaminan juga bahwa harga-harga yang dijual nanti dari koperasi ini akan menjaga stabilitas harga di desa itu nanti, termasuk LPG. Sekaligus ini nanti kalau maju, maka inilah nanti saya kira akan ikut membantu stabilisasi harga. Misalnya tiba-tiba harga minyak melejit.
Maka pemerintah melakukan operasi pasar kan sudah ada Kopdes. Gitu. Jadi untuk menjaga stabilisasi harga-harga bahan pokok paling kurang. Tiba-tiba harga gula melejit, kita bisa operasi pasar. Sudah ada kakinya kan? Ada Kopdesnya gitu. Bakal ada aturannya nggak Pak nanti kayak koperasi nggak boleh ngejual dari harga batas segini gitu? Enggak, ya nggak mau, kalau rugi kan dia gimana? Dia nggak boleh rugi. Jadi sesuai mekanisme pasar aja? Iya, dia tahu untungnya kan sudah, kan kalau pupuk harga jualnya ada, harga belinya ada. Ada. Oke. Pak, ini kan yang mau dibentuk cukup banyak 70.000. 80.000. 10.000-nya nanti desa, koperasi desa nelayan. Oke. Selain nanti kita akan mengembangkan besar-besaran kampung nelayan. Berarti 10.000-nya koperasi itu tadi yang udah di desa koperasi nelayan, 70.000-nya koperasi Desa Merah Putih. Ya, jadi kalau koperasi ini ya tadi tidak ada dari APBN. Tapi kalau kampung nelayan itu dari APBN. Oke. Kalau koperasi enggak. Baik. Enggak ada. 70.000 nih Pak, dalam sampai saat ini prosesnya sudah jadi berapa? Sudah dibentuk Satgas. Saya punya satu Impres, satu Kepres. Impres untuk mengoordinasi 17 kementerian lembaga. Kepres itu Satgas. Satgas pusat saya ketuanya Menko Pangan itu Satgas Koperasi Pusat, Kopdes Pusat. Provinsi ketuanya gubernur dan aparatnya ya. Kabupaten bupati, kemudian wali kota di kota. Baik. Ya, mereka harus laporan ke gubernur tiap minggu. Gubernur laporan ke kami Satgas Pusat tiap minggu, saya laporan presiden 1 kali ratas, 1 kali apakah surat ataukah menghadap. Jadi sebulan 2 kali. Baik. Dalam catatan saya Pak. Nah betul. Ya. Yang target kita Mei 31. Ini akhir bulan ini. Itu sudah musdesus semua. Berapa banyak Pak? Semuanya harus sudah tanggal 31. Tanggal 31 ya. Kemudian 30 Juni harus terdaftar semua di KUM. Ya. KUM. Nah sekarang kita lihat, saya cek rapat terakhir hampir 40.000. Hari ini diperkirakan lebih dari 50.000 yang sudah musdesus. Lebih dari 50.000 ya. Berarti akhir Juni itu udah terdaftar di KUM semua Pak ya? 30 Juni kita targetkan 100% sudah terdaftar di KUM. Baik, udah terbentuk tuh semua koperasi Desa Merah Putih. 12 Juli sudah ada 80 contoh yang udah jadi. Baik, wow. Ya. 28 Oktober sudah jadi tuh koperasinya. Sudah jadi. Iya. Baik. Dalam prosesnya Pak, kalau boleh curhat gitu Pak, apa yang ditemui kendala di lapangan Pak? Apakah cuma kendala teknis biasa saja atau ada hal-hal yang butuh pendekatan khusus gitu Pak dalam? Ya tentu kita namanya koordinasi dan Satgas, kita terus koordinasi. Karena kan untuk memberi pemahaman tuh ya nggak mudah. Sampai sekarang kan nggak semua orang juga paham. Wah ini bagi-bagi uang APBN. Enggak, ini plafon pinjaman. Banyak Pak yang bilang bagi-bagi gitu. Ya. Ini plafon pinjaman, ya kan? Wah nanti monopoli enggak, om buka warung di mana-mana ada, gitu, ya kan? Ini memang konsep program dari Pak Prabowo ingin ya membangun kemandirian ekonomi di pedesaan, gitu. Itu anunya. Sehingga kesenjangan bisa berkurang, ya, kesetaraan pemerataan bisa terbentuk, dan tadi satu memangkas pinjol, memangkas rentenir, memangkas tengkulak-tengkulak, 2 memotong rantai pasok yang panjang, 3 menciptakan lapangan kerja, 4 memberikan akses perbankan yang cepat kepada pusat. Itu. Baik, Pak. Jadi sosialisasinya memang mesti terus menerus. Baik, Pak Zulhas, ini harus saya tanyakan karena pembaca Detik paling banyak nyari ini hari ini Pak. Gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Ini soalnya pasti banyak masyarakat desa yang, wah saya juga mau jadi pengurus kalau gitu, karena ini jadi lapangan kerja baru. Nanti itu akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Ya, jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos, banyak di video-video, dicari tenaga kerja, nggak ada. Itu hoax berarti? Tidak, itu hoax. Tidak ada mengun uang apapun. Tolong siapapun yang mengatasnamakan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, minta uang. Cari tenaga kerja mengun uang, nggak ada. Laporin ke polisi terdekat. Tidak ada. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa, kerja dengan menawarkan ABCD,
minta duit, lapor polisi terdekat, tidak ada pemungut, tidak ada. Ya, nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Baik, itu berarti ditunjuk sama pengurus sendiri. Ya. Nanti pemerintah yang akan ngasih itu dari P3K. Jadi sudah ada pegawai nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu iklan dicari itu hoax, lapor polisi kalau minta duit. Oke. Jadi nggak ada open recruitment nih? Nggak ada. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kecuali yang diputuskan oleh Modesus. Yes. Anggotanya kan ada tokoh masyarakat, ada macam-macam, silakan. Baik. Ya. Siap. Nggak sabar untuk menunggu nanti di 12 Juli ini akan diresmikan gitu. 12 Juli kita akan launching pembentukannya dengan beberapa contoh ya. 20 Oktober diharapkan nanti Bapak Presiden yang akan meluncing sudah terbentuk koperasi dan bangunannya, tokonya sudah jadi. Di mana rencananya mau di belum, lagi sedang direncanakan. Tapi memang kalau 12 Juli nampaknya Bapak Presiden belum, tapi syukur-syukur juga kalau beliau mau ya. Tapi 28 Oktober kita memang minta Bapak Presiden nanti yang meluncingnya gitu. Satu lagi, apalagi kendala tadi kan tanya, itu kendala tempat. Gedungnya itu ya. Nah, gedungnya itu satu bisa pakai kalau ada koperasi yang lama ada gedung bisa dipakai, tinggal di branding. Dua, sekolah-sekolah banyak sekarang. SD itu kan dulu orang anak 10, sekarang anaknya 1, 2, ada yang jomblo, Edo. Jadi sekolah-sekolah banyak yang gabung sekarang, ya kan? Nah, sekolah ini bisa dipakai, sekolah SD. Kalau ada yang kosong ya, Pak ya. Kalau ada yang kosong. 3, aset pemerintah kalau ada yang kosong bisa dipakai. 4, biasanya itu ada, kita kan kerjasama sama pos. Kalau ada gedung pos di desa-desa nggak kepake, terpakai kerjasama sama kantor pos. Yang kelima, balai desa. Hampir setiap desa ada balai desa. Itu bisa dipakai di branding, ya. Nanti kalau ada acara-acara bisa pakai tenda. Jadi kalau ada koperasi, ada balai desa, ada tokonya, ada rame kan? Bisa bikin warung kopi, bayar lagi dapat pendapatan, ngobrol cukup di situ. Jadi hidup kampung itu. Baik. Gitu. Itu kira-kira anunya. Siap, makasih banyak Pak Zulhas. Ini saya sebenarnya daftarnya ada 56 pertanyaan lagi, tapi waktu kita nggak cukup Pak. Bapak juga punya kegiatan lain nih. Baru 34? Iya, tapi kita harus off dulu Pak, kita harus closing dulu karena sudah jam 5:30 sore. Tapi terima kasih banyak Pak Zulhas, sukses untuk stop saya ngomong tadi ya. Percepatan pembentukan Satgasnya. Kita kembali lagi ke studio. Barangkali Pocut dan Eiza juga punya pertanyaan sedikit buat Pak Zulhas. Halo guys. Hai. Ya luar biasa banget. Ya. Gak masalah Pak, sebenarnya kita juga jadinya akhirnya tahu gitu. Betul. Ya bahwa fungsi koperasi ini bakalan jadi banyak gitu ya. Jadi melebar ke segala jenis lapisan masyarakat. Ya. Cuman kita yang tadi berpikir kayak ya juga ya terakhir kali berhubungan dengan koperasi itu adalah zaman sekolah gitu. Sekarang berbagai lapisan masyarakat gitu dan bahkan juga bisa menjadi salah satu bukan mata pencaharian tapi juga memberdayakan gitu masyarakat juga termasuk menjaga harga masyarakat sehingga banyak bisa kerja, anak-anak muda bisa kerja di desa. Siapa tahu mereka nanti balik lagi ke desa Pak abis Koperasi Desa Merah Putih dibentuk. Ya bisa dong. Tapi mau ngobrol-ngobrol lebih spesifik lagi boleh kali Pak datang ke studio Detik Sore kalau ada waktunya Teh. Kita atur agenda ya. Kita atur agenda ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita closing barengan sama Pak Zulhas kali ya pakai tagline ya. Oh iya betul boleh. Pak Zulhas kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Zulhas balas dengan gak cuma hore-hore. Oke. Bisa Pak ya? Iya. Kita ikut arahan dari teman-teman di studio closingnya. Baiklah kalau gitu Detikers ya, karena juga hari ini sudah sangat daging obrolan kita. Betul. Tentunya kita ingetin terus bahwa Detik Sore mengudara siap Senin sampai Jumat jam 3:30 sampai jam 3 sore sampai jam 5:30 sore. Dan tentunya nanti kita nantikan Pak Zulhas untuk main ke studio Detik Sore. Pasti juga, dong. Ya. Yes. Oke, waktunya Iza untuk pamit. Pocut Kamaral pamit. Dan tentunya juga Edo yang lagi ada di kediamannya Pak Zulhas juga pamit. Dan tentunya Pak Zulhas kita akan berjumpa di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Dan sampai berjumpa besok Detikers di jam yang sama. Selamat sore. Bye.
See you tomorrow, gengs. Thank you so much, Ritikers.